Jelaskan hubungan antara titik dengan garis. Hubungan antara titik dengan garis itu ada dua. Yang pertama, titik terletak pada garis. Jadi titik terletak pada garis itu bayangan si titik yang menjadi bagian dari garis. Jadi misalkan ada garis, jadi di sini tuh ada bayangan si titik yang kegabung sama garis, jadi menjadi garis. Dan yang kedua, titik terletak di luar garis. Garis yaitu jadi ada jarak antara si titik sama si garis. Contohnya kayak gini. Jadi ini si garis dan ini si titik, seperti itu. Jadi hubungan antara titik dengan garis ini ada dua. Yang pertama tadi titik terletak pada garis, dan tadi yang kedua juga ada titik terletak di luar garis. Pada soal berikut ini, garis G, H, dan K terletak pada satu bidang. Garis G sejajar dengan garis H dan garis G tegak lurus garis K. Dengan demikian, garis H akan titik-titik garis K. Terlebih dahulu, kita akan menggambar garis G dan garis H yang saling sejajar. Yang ini garis G dan yang ini garis H. Kemudian kita akan membentuk garis K dan garis G yang tegak lurus seperti ini. Oke. Ini merupakan garis K yang saling tegak lurus dengan garis G. Kemudian kita akan mencari hubungan antara garis H dan K jika garis K ditarik garis lurus seperti ini, maka garis H dan K yang saling tegak lurus. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Baik, di sini saya akan menjawab soal. Soalnya itu dua buah garis dikatakan bersilangan jika. Nah, sebelum menjawab soal, saya ingin memberikan gambarnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggambarnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya tulis A. Nah, garis A dengan garis B. Di sini garis A dengan garis B bisa dilihat itu tidak sejajar dan tidak berpotongan dengan garis B. Nah, jadi garis A itu dengan garis B itu tidak sejajar dan tidak berpotongan. Maka kita tulis di sini tidak sejajar. Nah, tidak sejajar yaitu artinya jika kedua garis diperpanjang, mereka tidak akan bertemu. Terus yang tidak berpotongan artinya
kedua garis tidak memiliki titik persekutuan. Jadi jawabannya itu yang D, tidak sejajar dan tidak berpotongan. Di sini saya akan menjawab soalnya adalah tentukan besar sudut terkecil antara kedua jarum jam pada pukul 12.30. Kita jawab. Jarum pendek jam berada antara angka 12 dan 1 karena dia pukulnya di setengah 1, 12.30, yaitu 1/2 buka kurung 360 derajat per 12. Kenapa 360 derajat? Karena satu putaran penuh yang ditunjukkan jarum jam besarnya adalah 360 derajat dibagi 12, dibagi setengahnya. Jadi sama dengan 1/2 buka kurung 30 derajat tutup kurung sama dengan 15 derajat. Kenapa 15 derajat? Karena 30 derajat dibagi 2 adalah 15 derajat. Lanjut, jadi sudut yang dibentuk adalah 180 derajat ini dari setengahnya sudut. 180 derajat dikurang 15 derajat hasil dari tadi yang ini sama dengan 165 derajat. Jadi hasilnya 165 derajat. Di sini kita mempunyai soal yaitu menyatakan dalam radian besar sudut yang dibentuk pada waktu 16.53. Nah, 16.53 itu sama dengan jam 4:53. Pukulnya ini kita untuk pukul kita lambangkan menjadi AB titik CD ya. Ini AB, yang ini CD. Kita cari jarum pendeknya terlebih dahulu. Nih, dan jarum pendeknya ini kita punya rumus tuh sini buka kurung AB dikali 30 derajat ditambah CD dibagi 60 dikali 30 derajat. Ya, kita masukin angkanya, AB-nya itu tadi 404 ini, tapi kita masukin 4 aja dikali 30 derajat. Terus ditambah CD-nya itu 53 dibagi 60 dikali 30 derajat. 4 kali 30 yaitu dapat 120 derajat tambah 53 dibagi 60 dikali 30 derajat yaitu kita dapat 26,5 derajat. Nah, 120 ditambah 26,5 derajat kita dapat hasil 146,5 derajat. Kita cari jarum panjangnya. Nah, jarum panjang ini punya rumus yaitu CD dikali 6 derajat. Nah, sama dengan Q. Nah, CD-nya itu 53 dikali 6 derajat sama dengan 318 derajat. Kita cari radiannya. Ini kita kurang dulu sudut jarum pendek dan sudut jarum panjangnya. Ini sudutnya sama dengan 318 derajat dikurangi 146,5 derajat sama dengan 171,5 derajat. Terus kita masukin rumus radiannya yaitu ini 171,5 pi per 180 radian sama. Nah, di sini tuh karena ini masih koma, biar kita hilangin koma kita dikali 10. Yang bawah dikali 10, yang atas dikali 10. Jadi di sini dapat 1715 per 1800. Nah, supaya di pi radian. Nah, supaya lebih kecil lagi, diperkecil lagi kita masing-masing dibagi 5. Hasil 343 per 360 pi radian. Jadi hasilnya yaitu 343 per 360 pi radian. Kita akan mengerjakan soal nomor 8. Soalnya, luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik persegi satuan.
Luas persegi dapat dihitung dari banyaknya kolom. Kolom tersebut disebut lebar. Dan kolom ini disebut panjang. Mari kita hitung masing-masing kolom. Kolom lebar ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Kolom panjang ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kolom panjang ada 6 kolom. Cara mengerjakannya 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24. Jumlah dari 4 ini sebanyak 4 tersebut ditulis sebanyak lebarnya panjang ada berapa. Sebanyak 6 kali sesuai dengan jumlah kolom panjang ya. Sesuai dengan. Jadi jawabannya adalah yang D, 24.